Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Dohar Hutagalung. Di video ini kita akan membaca buku Al-Majalisus Saniyah Hadis Arba'in. Jadi pada hari ini kita akan membaca buku Al-Majalisus Saniyah Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Jadi ini buku ini terkenal nih, populer nih di kalangan santri ini. Dikenal dia dengan buku Arba'in, Hadis Arba'in. Jadi untuk ini kita membaca ini. Jadi di video biasanya kan Sirah Nabawiyah. Nah ini dia ada Al-Majalisus Saniyah Hadis Arba'in. Nah ini kita lanjut terus nanti di video berikutnya, dan juga nanti bisa jadi itu ada kitab lain lagi, buku lain. Jadi kita nggak mentok satu buku ya. Jadi di channel kita itu kita akan baca berbagai macam buku, akan kita baca. Mudah-mudahan akan kita selesaikan semuanya. Oke, kita mulai ya buku ini ya. Hari ini kita mulai buku ini. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa yang belum tekan tombol subscribe, yang belum pernah itu tekan. Like juga ya, share. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan basmalah. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah menunjuki aku dan kalian untuk taat kepadanya, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah kalimat yang jika seseorang meyakininya, niscaya ia akan memperoleh pahala yang besar, dan jika ia menyebutnya, niscaya akan memperoleh seluruh cita-citanya. Itulah kalimat yang pada zaman dahulu Nabi Nuh Sallallahu Alaihi Wasallam telah bertawasul dengannya, dan telah berkata Ratu Balqis, wahai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tidaklah Nabi Sulaiman alaihissalam membaca, melainkan tunduklah segala sesuatu kepadanya. An-Nasafi telah mengatakan di dalam kitab tafsirnya bahwa kitab-kitab yang diturunkan dari langit ke bumi ada 104 buah. Nabi Syed alaihissalam mendapat 60 suhuf. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat 30 suhuf. Nabi Musa alaihissalam atau sebelum Taurat mendapat 10 suhuf. Kemudian Taurat, Zabur, Injil, dan Furqan atau Al-Quran. Semua makna kitab tersebut terkumpul dalam Al-Quran, dan semua makna Al-Quran terkumpul di dalam surah Al-Fatihah, dan makna Al-Fatihah terkumpul di dalam basmalah, dan makna basmalah terkumpul di dalam huruf ba-nya, yang maknanya karena akulah semua yang ada dan yang akan ada. Dan sebagian ulama menambahkan bahwa makna ba terkumpul pada titiknya yang menunjukkan kepada tunggal dan tiada terbilang. Dialah yang esa, tiada bandingannya. Dan jumlah huruf basmalah itu ada 19 huruf, sedangkan jumlah malaikat penjaga neraka pun ada 19 malaikat, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, alaiha tis'ata asyara, neraka itu dijaga oleh 19 malaikat. Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa ingin diselamatkan oleh Allah dari malaikat Zabaniyah atau penjaga neraka tersebut, maka hendaklah ia membacanya supaya setiap satu hurufnya dapat menjadi perisainya
dan melindunginya dari satu malaikat Zabaniyah tersebut. Dan Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah berkata, Bismillahirrahmanirrahim merupakan satu taman dari taman-taman surga dan setiap hurufnya mempunyai tafsir tersendiri. At-Tabrani meriwayatkan bahwa orang tidak akan masuk surga kecuali dengan paspor atau surat jalan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat dari Allah untuk fulan bin fulan. Masuklah ia oleh kalian ke dalam surga yang tinggi, yang pohon buah-buahnya mudah dipetik. Dan diriwayatkan bahwa apabila ahli surga telah masuk ke dalam surga, mereka mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberi kepada kami tempat ini, sedang kami diperkenankan menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Dan apabila ahli neraka telah masuk ke dalam neraka, mereka mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan kami tidak menganiaya kami, tetapi kami sendirilah yang telah menganiaya diri kami. Di dalam akhbar diceritakan bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, ketika aku diisrokan ke langit, maka diperlihatkan kepadaku seluruh surga. Di dalamnya aku lihat ada 4 macam sungai. Satu sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, satu sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, satu sungai dari arak yang lazat diminum, dan satu sungai dari madu yang jernih, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yang di dalamnya ada sungai-sungai air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Kemudian aku bertanya kepada Jibril, dari mana sungai-sungai ini datang dan kemana perginya? Jibril menjawab, perginya ke Telaga Kausar, dan saya tak tahu dari mana datangnya. Mohonlah kepada Allah supaya Dia memperlihatkannya kepadamu. Maka beliau pun lalu berdoa kepada Tuhannya. Lalu datang satu malaikat seraya memberi salam kepada beliau. Kemudian ia berkata, Ya Muhammad, pejamkan matamu. Rasulullah bersabda, maka aku pun lalu memejamkan mata. Kemudian malaikat itu berkata, sekarang bukalah matamu. Maka aku pun lalu membukakan mataku kembali. Ternyata aku telah berada di sebuah pohon yang besar, dan aku lihat ada sebuah kubah terbuat dari mutiara putih. Kubah itu mempunyai daun pintu yang terbuat dari emas kuning. Dalam riwayat lain dari zamrud hijau, yang seandainya seluruh manusia dan jin yang ada di dunia berdiri di atas kubah tersebut, maka mereka itu hanya seperti seekor burung yang bertengger di atas sebuah gunung, atau seperti sebuah bola yang dilemparkan ke lautan. Aku lihat 4 anak sungai tadi mengalir dari bawah kubah itu. Ketika aku hendak berbalik kembali, malaikat yang membawaku tadi berkata, mengapa Tuhan tidak masuk ke dalam kubah itu? Aku menjawab, bagaimana saya masuk ke dalamnya, sedangkan di pintu itu ada gembok terbuat dari emas, dan saya tak tahu cara membukanya. Malaikat itu berkata, kuncinya ada di tangan Tuhan. Aku bertanya, mana kuncinya? Malaikat itu menjawab, kuncinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Setelah aku mendekati gembok itu, maka aku ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka terbukalah gembok itu. Lalu aku pun masuk ke dalam kubah tersebut. Aku lihat 4 anak sungai tersebut mengalir dari bawah 4 tiang kubah itu. Ketika aku hendak keluar kembali, malaikat tadi berkata, apakah sudah Tuhan lihat? Ya Muhammad, aku jawab, sudah saya lihat. Malaikat itu berkata kembali, coba lihat sekali lagi.
Ketika aku lihat kembali, ternyata pada keempat tiang itu tertulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Aku lihat sungai air mengalir dari huruf mim, bismi. Sungai susu mengalir dari huruf ha, Allah. Sungai arak keluar dari huruf mim, ar-Rahman. Dan sungai madu mengalir dari huruf mim, ar-Rahim. Maka tahulah aku sekarang bahwa keempat sungai tersebut berasal dari kalimat basmalah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya Muhammad, barang siapa di antara umatmu menyebutku dengan asma ini dan mengucapkan dengan hati yang tulus Bismillahirrahmanirrahim, niscaya aku beri ia minum dari keempat sungai ini." Baiklah teman-teman sekalian, untuk kali ini kita sudahi, dan di video berikutnya kita sambung untuk hadis yang pertama ya. Majelis pertama, hadis yang pertama. Ini dia pembukaan keutamaan basmalah. Jadi yang kita bacakan keutamaan basmalah, sangat dahsyat basmalah ini. Dengan basmalah insya Allah kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua amalan-amalan, semua kerjaan-kerjaan kalau kita awali dengan bismillah, insya Allah berkah. Kita mau melangkahkan kaki kita keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau makan, jangan lupa baca bismillah. Kita mau baca buku juga baca bismillah. Semua aktivitas kegiatan kita jangan kita lupakan. Kita lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sertakan semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sampai berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.